Rupanya ada satu qari'ah itu yang kerasukan. Oh, saya dekatkan, karena tak mahram tak boleh dipegang. Kalau laki-laki pegang kepalanya. Saya dekatkan, saya baca ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sadar dia. Sehat. Sesudah anak gadis itu sadar, saya pula yang takut. Takut saya biasanya kalau sadar kan dinikahkan sampai mengobatinya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawala. Bapak-bapak, ibu, ketua beserta seluruh pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat, ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yayasan Tabung Wakaf Umat setiap hari Jumat, Sabtu, pekan kedua mengadakan 5 kajian. Sebelum Jumat, khutbah Jumat, petang Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Jadi Sabtu subuh membacakan kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, meringkas kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Sejak dari awal sampai sekarang tahun yang keempat, sekarang sampai pada hadis nomor 289, bisanadil muttasili ilal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan sanad yang bersambung kepada penulis kitab ini. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Orang yang selalu membawa kucing dipanggil Nabi ya Abahir, wahai bapak kucing. Bapak kucing itu bukan penghinaan. Saya pernah ditanya jamaah, itu berarti menghina Pak Ustaz? Bukan. Orang Arab selalu menisbatkan sesuatu dengan abu. Sya'rin, rambut. Abu Sya'rin, bapak rambut. Karena berambut-rambut dipanggil Abu Sya'rin. Rambutan itu Abu Sya'rin bahasa Arab. Syauq artinya duri. Karena banyak durinya disebut Abu Syauq. Abu Syauq itu durian. Sama juga tempat kita, kalau orang itu hitam dipanggil Pak. Itu penggunaan kata abu, bukan penghinaan. Sama juga orang Arab menyebut kalau orang berkumis dipanggil Abu Syanab. Abu Syanab artinya Pak Kumis, bukan penghinaan, itu nisbat. Abu Hurairah nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari. Tak boleh mengasih nama hamba matahari, syirik. Menghambakan diri kepada matahari tak boleh, karena kita ini bukan hamba matahari tapi hamba Allah. Maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama ayahnya Sahar, jadi nama lengkapnya Abman bin Sahar. Nama kampungnya di Yaman Daus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi, dipanggil dengan Abu Hurairah. Inilah yang meriwayatkan hadis ini. Masuk Islamnya tahun ke-7. Jadi di belakangan masuk Islam. Beda sama Abu Bakar Siddiq, awal-awal masuk Islam. Abdurrahman bin Sahar masuk Islam tahun ke-7. Dia sama Nabi cuma 3 tahun. 8, 9, 10. Habis itu dia meninggal dunia. Di antara semua sahabat, dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, lebih dari 1000 hadis. Sekarang kita baca hadisnya. Qala Rasulullah SAW,
Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, nanti Allah berkata pada hari kiamat nanti, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itu maksudnya bukan Kabil Habil saja, kita ini disebut juga anak Adam, maksudnya anak keturunan Adam. Ya ibna Adam, ya anak keturunan Adam, maritu, aku sakit, falam ta'udni, tapi kau tak menjenguk aku, kata Allah. Aku sakit tapi kau tak menjenguk aku, kata Allah. Qala, lalu anak Adam tadi berkata, ya Rabb, wahai Allah, kaif a'uduka, bagaimana mungkin aku menjenguk engkau, wa anta rabbul alamin, engkau kan Tuhan, mana mungkin Tuhan sakit, mana mungkin Tuhan sakit dan saya menjenguk engkau, apa maksudnya sakit? Qala, apa kata Allah, ama alimta anna abdi fulanan marido, ada si fulan sakit, falam ta'udhu, tapi kau tak menjenguk dia. Ada tetanggamu sakit, kawanmu sakit, keluargamu sakit, tapi kau tak menjenguk dia. Ama alimta annaka law udtahu, seandainya kau menjenguk dia, lawajadtani indahu, maka kau akan mendapati aku di sana. Hadis ini perlu ditakwil, tak bisa dipahami secara teks, karena kalau dipahami secara teks berarti Allah berada secara fisik di rumah sakit. Itulah maka dalam akidah Asy'ari perlu mentakwil. Takwil itu sarful lafzi min ma'nan haqiqi ila ma'nan majazi, mengalihkan makna dari makna hakiki kepada makna kiasan. Contohnya begini, bapak bilang sama ibu, aku sayang sama kamu, ku jaga kau 1000 tahun lamanya. Itu mesti ditakwil, karena kalau tak ditakwil berarti bapak itu bohong. Mana ada orang hidup 1000 tahun? Apa makna cakapnya 1000 tahun tuh? Maksudnya lama, bukan 1000 tahun. Tak mungkin orang hidup 1000 tahun, 50 tahun udah jantung koroner, diabetes. Jadi makna 1000 tahun, kan ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Ada orang minta jadwal sama Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob, ketua yayasan, Ustadz Somad kan udah ngasih 5 titik. Ya, kapanlah masjid kami dapat? Oh, nanti kami cek ya. Subuh Sabtu bulan Agustus Masjid Al-Ikhlas. Subuh Sabtu ini berapa banyak masjid di Pekanbaru nih? 600 masjid. Saking panitia. Yang penting masjid kami dapat, 100 tahun pun kami tunggu, Ustaz. Makna 100 tahun itu bukan angka nominal. Karena kalau 100 tahun, 2 gendangnya. Kalau tak pengurus mati, Ustaz Al-Nob mati, Ustaz Somad mati dulu. Jadi makna itu mesti ditakwil. Bukan makna 100 tahun itu maknanya lama. Itu makna. Saya kasih contoh lain. Dekat rumah dari Masjid Al-Ikhlas, saya mau singgah, Pak. Oh, nanti kalau Ustadz ceramah di Masjid Al-Ikhlas subuh, dekat rumah saya dari situ. Berapa jauh? Ya sebatang rokok lah. Kalimat sebatang rokok itu mesti ditakwil. Apa makna kalimat sebatang rokok? Iya, apa makna kalimat sebatang rokok? Dekat, itu maknanya. Karena kalau dipahami sebatang rokok hakiki, orang bertanya lagi, rokok apa? Nah, rokok Komodor apa Ji Samsu? Karena lain lamanya.
Tapi kita semua sudah tahu, tidak mempertanyakan itu, karena makna sebatang rokok itu artinya dekat. Paham? Itulah makna takwil itu. Mazhab Asy'ari mentakwil Allah turun sepertiga malam. Dalam hadis disebut yanzilu, Allah turun sulusil lail, sepertiga malam. Jam 2 malam Allah turun. Menurut Asy'ari, makna Allah turun itu adalah rahmatnya turun, bukan fisiknya turun. Sedangkan menurut Wahabi, fisiknya turun. Paham? Ini tak bisa dikaji di tablik akbar. Maka saya kalau tablik akbar itu cerita yang ringan-ringan macam tadi malam. Tapi kalau kajian subuh, dia mesti kajian yang betul-betul mengaji. Oh, tak boleh mentakwil. Siapa yang mentakwil kafir karena merubah ayat Quran. Bukan saya mentakwil, Imam Malik mentakwil. Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, mengatakan makna Allah turun sepertiga malam itu adalah yanzilu amruhu, perkaranya turun, rahmatnya turun, bukan fisiknya turun. Sedangkan mereka memahami makna Allah turun sepertiga malam itu zatuhu, turun dia secara fisik. Itu kalau begitu memahami hadis, berarti Tuhan itu naik turun aja kerja dia. Jam 3 malam di Papua, habis itu jam 3 malam Kalimantan, habis itu jam 3 malam di Sumatera, habis itu jam 3 malam, kan duluan timur kan, habis itu jam 3 malam di India. Naik turun aja lah Tuhan itu. Tuhan apa teh celup? Kenapa mereka benci betul dengan Ustadz Somad? 3 sebab. Yang pertama, karena saya dalam masalah hadis dan ayat sifat mentakwil. Karena kalau tidak ditakwil, belagak, dia sendiri bingung karena tak mentakwil. Dia memahami Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas aras. Katanya Allah itu duduk di atas aras sana. Allah duduk. Terus datang murid tanya, terus Ustaz, sepertiga malam katanya Allah itu turun. Iya, turun. Terus waktu dia turun sampai di aras itu, jangan tanya-tanya, banyak tanya di Bani Israel. Tak bisa dia menjelaskan karena pakai akal. Maka dalam mazhab Asy'ari, apa makna Allah bersemayam di atas aras? Bukan dia duduk di atas aras, maknanya dia berkuasa. Bapak Gubernur Riau bersemayam di atas singgasananya 1 periode. Apakah 5 tahun itu dia duduk aja di kantor itu tak keluar-keluar? Makna duduk di singgasana itu maksudnya berkuasa. Itu maknanya. Allah tidak bertempat di satu tempat, karena Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Allah itu qadim, tempat itu baharu, ada awalnya. Aras itu baharu, sesuatu yang baru diciptakan, ada awalnya, ada akhirnya. Sedangkan Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Maka Allah tidak berdiam di aras. Kalau dia berdiam di aras berarti dia hulul namanya. Allah menempati suatu tempat. Allah maujud bila makan. Allah ada sebelum tempat itu ada. Allah, lalu kemudian diciptakannya aras. Habis itu berpindah dia ke aras, berarti dia berubah, bertentangan dengan sifat yang ketiga, wujud, qidam, baqa, keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Tadi Abdul Somad di rimba panjang, habis itu pindah dia ke dalam, habis itu pindah dia ke kursi ini, bertama dengan Allah berpindah. Maka mengkaji sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Kira-kira dari penjelasan saya ini bisa dipahami tidak?
Kalau tuan ke rumah Pak Ilham, jangan lupa membawa kawan. Memang susah kita paham kalau kita belum sarapan. Ini hadis yang perlu ditakwil. Jangan nanti siang ini pergi ke rumah sakit, balik dari rumah sakit, kau dari mana? Aku dari berjumpa Tuhan. Kenapa kau katakan gitu? Karena hadis yang kami kaji subuh tadi, wahai ibnu Adam, kenapa kau tidak menjenguk aku? Macam mana kami menjengukmu ya Allah? Jenguklah orang sakit, kau dapati aku di sana. Maksudnya di sana ada rahmat Allah, bukan zatnya. Zat itu maksudnya fisiknya, badannya. Allah laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita menjenguk orang sakit itu ada rahmat Allah di sana? Karena saat menjenguk orang sakit, di dalam hati kita ini ada kasih sayang. Maka saat ada kasih sayang kepada saudara, di situ dah turun rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang duduk kat Nabi. Nabi mencium cucunya Hasan Husain. Sayyidina Al-Hasan diciumnya, Sayyidina Al-Husain diciumnya. Datang kata laki-laki tadi namanya Habis bin Aqra. Aku 10 anakku Muhammad, satu pun tak ada yang kucium. Itulah hebatnya, kerasnya orang Arab Badui. Di tempat kita di Pekanbaru nih, preman-premannya orang bertatu-tatu, garang, kumis melintang. Tapi kalau udah nampak anak laki-laki, hilang preman. Nang ning. No, Arab nih keras, Arab Badui. 10 anakku laki-laki, satu pun tak ada kucium, kata dia. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang kepada orang lain, maka dia tak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau masih ada rasa kasih sayang kita, pergi ke panti jompo, sayang, berarti turun rahmat Allah. Pergi ke panti asuhan, sayang, turun rahmat Allah. Pergi ke kuburan, ziarah, sayang, turun rahmat Allah. Yang paling bagus lagi, selain pergi ke panti jompo, menengok orang sakit, menengok orang mati, menengok anak yatim, menengok jenazah, menyiapkan tanah pemakaman. Itu yang paling bagus. Karena kita tak tahu mati di mana. Kenapa Ustaz cerita tanah pemakaman? Karena Masjid Al-Ikhlas mau beli tanah kuburan. Ustaz ceramah aja, nyuruh-nyuruh orang, Ustaz sendiri. Saya berziarah ke makam atuk saya sama mak saya. Terus dibilangnya, nanti kalau aku mati, kau kuburkan aku di kaki ayahku ini di sini. Tanah kuburan itu udah habis. Dalam pikiran saya, cemana mau menguburkannya nanti? Saya anggap mengigau, orang tua mengigau. Ya iyalah, nantilah itu saya bilang. Sebulan sesudah itu meninggal dia. Oh, patutlah dia minta kuburkan di situ. Cemana kita menguburkan, tanahnya udah habis. Rupanya sebelum pulang itu, ke yang punya tanah itu dia udah bilang, namanya si Dede, Dek, ku mintalah tanah kau tuh semeter. Untuk apa, Wak? Nanti kalau aku mati, Somad menguburkan aku di situ, ku minta semeter. Ambillah kalau untuk Wak. Jadi waktu mau menguburkan itu tak jadi masalah, karena udah dimintanya duluan. Tapi kan tak kita semua bisa macam itu. Apa sampai makom, Bapak udah pernah minta semeter? Kan belum. Lama saya temenung. Makku ini tak ada sekolah, tapi bisa dia berpesan ke orang, aku akan mati di sini nanti, minta aku semeter. Allah memberikan ilham. Maka saya tanya, berapa tanah ini? Kesininya 22 bang, ke belakang sana tembus ke tepi sungai 60. Kalau gitu ku belilah 22 meter kali 60 ke belakang, supaya nanti siapa-siapa yang meninggal kuburkan situ.
Setelah saya beli, saya kumpulkan sepupu-sepupu saya, saudara saya, kalian sudah kubelikan tanah. Pilihlah kalian mana. Sampai sekarang tak ada orang tuh milih mana bang. Saya memang saya buat di samping makam mak saya itu ada 1 kosong. Saya bilang kalian mau ambil tanah ini kubur di mana terserah, tapi untuk yang ini ku booking duluan aku sini. Kalau kebetulan nanti jadwalku di daerah Kabupaten Asahan Tanjung Balai, pas aku mati di sana, kuburkan situ. Tapi kalau aku matinya pas jadwal di Makassar, di Papua, di Maluku, tak usah jenazahku bawa balik. Kenapa? Tiket jenazah lebih mahal. Saya ceramah ke Papua, tiketnya 15 juta. Bertiga kami 45. Datang jamaah itu mengasihkan amplop, Ustadz ini honor Ustadz. Saya hitung 50. Kita berapa orang? Bertiga. Ongkos kita berapa? 15. Tulis itu Abdul Somad. Ini duit ini punya aku ya. Ya, bukan ku balikkan duit kalian. Ya, ini duit aku masukkan dalam sumbangan rapat panitia. Oh janganlah Pak Ustadz, nggak boleh membalikkan. Bukan ku balikkan, ini kan duit aku. Ini tulis. Untuk apa? Mengganti ongkos tiket. 15 juta satu orang. Itu orang hidup. Jenazah lebih mahal. Saya tak mau menyusahkan orang. Apa kata orang? Udahlah hidupnya dulu menyusahkan, matinya menyusahkan juga lagi. Dan saya tak mau mati dimasukkan dalam pesawat. Masa bersatu gitu sama-sama koper, sama ayam, sama itik, sama bawang situ. Jadi tak perlu kita berpesan yang tidak-tidak. Ini banyak anak-anak ketakutan gara-gara tak menjalankan wasiat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini abang kami meninggal di Bagan Siapi-api. Terus dia minta pesankan mati kuburkan di Kuantan Singingi. Dari Bagan ke Pekanbaru 7 jam. Dari Pekanbaru ke Kuantan, Taluk Kuantan 5 jam. 7 tambah 5 12 jam. Macam mana di Pak Ustaz? Kuburkan di Bagan saja. Oh ini wasiat nih Pak Ustaz. Wasiat ini wajib. Yang wasiat wajib itu wasiat duit. Itu yang wajib. Kalau aku mati, duitku ini untuk Masjid Al-Ikhlas, itu yang wajib itu. Adapun wasiat kuburkan di mana, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Kalau sampai menimbulkan mudarat, haram jatuhnya. Apalagi sejauh itu. Jadi tidak semua. Ada wasiat yang haram. Mana wasiat haram? Kalau aku mati nanti, tolong kuburkan aku. Setelah itu tanamkan di atas kuburku itu pokok ganja dan siramkan bir 3 botol. Carikan kain jenazahnya, kain-kain yang sudah lapuk, supaya malaikat menyangka ini jenazah lama, tak perlu diperiksa lagi. Itu haram kalau dilaksanakan. Inilah perlunya anak-anak kita ini, kita didik pelajaran agama supaya jangan sampai sikit-sikit wasiat, sikit-sikit wasiat. Ini mesti kita laksanakan nih Pak Ustaz. Ini haram. Kalau tak kita laksanakan nanti ruhnya tidak tenang, ruhnya akan gentayangan. Nah, inilah gara-gara banyak menonton film hantu. Film yang viral itu membuktikan isi otak masyarakatnya. Film yang viral di suatu negara itu menunjukkan isi otak masyarakatnya. Di Malaysia, film yang paling banyak penontonnya adalah film tentang Tengku Abdul Rahman, tokoh yang memerdekakan Malaysia dari Inggris. Berarti mereka suka pada pahlawan. Film yang paling viral di Indonesia adalah film Jelangkung. Berarti isi otaknya tak ada, saya nyebut gitu. Film yang paling disukai orang barat adalah kalau dia menengok ke langit, katanya ada makhluk di langit itu yang giginya panjang, bertaring, air liurnya sudah meleleh mau menerkam. Namanya alien. Film alien viral. Kalau dia menengok ada mobil parkir,
Katanya mobil itu nanti tegak berdiri akan membunuh kita semua. Namanya transformer. Kalau dia duduk di tepi sungai, katanya di sungai itu ada makhluk yang akan bangkit ke atas memakan manusia. Namanya Godzilla. Dari Godzilla, transformer, dan alien, kesimpulan apa yang bisa Bapak Ibu ambil? Saya serius nih bertanya. Dari Godzilla, transformer, sampai ke alien, kesimpulan apa yang bisa Bapak ambil? Imajinasi yang lain. Ketakutan. Orang barat itu ketakutan. Asal menengok ke atas ada alien, menengok ke sungai Godzilla, menengok mobil transformer. Dan ketakutan dia yang paling besar adalah ketakutan pada umat Islam. Namanya Islamophobia. Paham? Memang susah memahami ceramah kalau ustadznya cerdas. Ya bena Adam, kata Allah, wahai ibnu Adam, istat'amtuka, aku minta makan sama kamu, falam tut'imni, tapi kau tak ngasih aku makan. Allah minta makan. Kalau dipakai mazhab mesti menetapkan sifat Allah, berarti mesti ada sifat Allah namanya sifat minta makan. Mana mungkin Allah memiliki sifat makan? Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah Maha Kuasa. Lalu apa makna minta makan di sini? Maksudnya qala ya Rabbi, ya Allah, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana mungkin aku mengasih kau makan? Jangan gara-gara hadis ini nanti orang pulang dari sini membeli pisang 2 tandan, membeli jeruk 5, diletakkan depan rumah. Apa ini? Makanan Tuhan. Tuhan tak makan. Makanya dalam Islam 2, laisa kamislihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk makan, Allah tak makan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak setara dengan apapun. Allah tak makan. Dalam Islam tak ada acara mengasih makan Tuhan. Lalu apa maksud Allah minta makan di sini? Allah menjawab, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun. Ada hambaku minta makan kepada engkau. Lapar pak, lapar. Falam tut'imhu, tapi kau tak mengasihnya makan. Amma alimta annaka law at'amtahu, andai kau pergi ke dapur, kau ambil nasi sepiring, kau kasihkan ikan, telur ayam, kau kasih ke dia, la wajadta zalika indi, maka engkau akan menemui aku di sana. Apa maksudnya? Kalau kau kasih makan anak yatim fakir miskin, maka kau mendapatkan rahmat kasih sayangku. Ini hari apa ini? Hari Sabtu, besok hari Ahad, hari libur. Bawa anak ke mall, bagus. Bawa anak ke danau buatan, bagus. Bawa anak ke alam maya, tak salah. Tapi bawa anak ke panti asuhan belakang rumah makan Koki Sunda. Berapa anak ibu? 3. Bawa ke sana. Bawakan nasi kotak. Assalamualaikum Bapak panti asuhan Fajar Harapan belakang Koki Sunda. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini Pak? Pesan Ustaz Somad katanya saya mau kasih makan anak yatim. Ada kira-kira 100 orang. Semua mau Bapak kasih? Enggak, 3 orang aja. Mungkin kita mampu kan? Bawakan 3 bungkus. Bapak sebungkus, anak sebungkus, anak yatim itu sebungkus. Makan sama dengan mereka, maka kau akan mendapati rahmat kasih sayang Allah di sana. Almarhumah orang tua saya pergi ke pasar pagi Arengka membeli daging, dipotongnya tipis-tipis, dimasaknya rendang di rumah. Habis itu dibawanya ke kampung Kenduri dalam setahun 2 kali, 6 bulan sekali.
Kata saya sama adik saya, cemana biar supaya dia tak balik kampung. Kita bilang kita sibuk tak bisa ngantar. Iyalah, aku tak bisa mak, jadwal ceramah aku penuh. Kata adik saya, aku pun tak bisa juga, aku sibuk. Rupanya dia pergi ke akap naik bis sendiri, umurnya 70 tahun, untuk berbagi sedekah makan. Sekarang baru saya faham, sejak dia meninggal sampai sekarang tak pernah putus membagi sembako 300 paket sejak 18 Maret 2019 sampai 2024. Udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun tak pernah putus sedekah tiap bulan. Ada memang orang yang sedekah 5 tahun, tapi bukan 5 tahun, 5 tahun sekali. Pas mau nyalek sama mobil keadaannya, itu banyak juga yang sedekah 5 tahun sekali. Baru saya paham. Banyak hal yang saya pahami setelah meninggal. Oh, ini rupanya yang dilakukannya dulu. Asal ada penceramah datang ke kampung kami, pasti disuruh datang makan ke rumah. Siapa aja penceramah tuh, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, pasti disuruh datang ke rumah, disiapkan. Dibentangnya kain putih, nasi, gulai bawang, asam podeh, ikan selais, sambal belacan, suruh makan. Lama saya berpikir, kenapa lah setiap orang datang? Sekarang baru saya paham. Kemana saya pergi, ke Papua, ke Makassar, ke Maluku, ke Ambon, asal habis tausiah, diundang orang itu ke rumah, pas macam yang dibuatnya dulu. Oh, baru kita paham. Rupanya yang dilakukan orang-orang tua kita dulu, itulah yang akan diterima oleh anak-anak cucu kita. Bahkan kita pula yang menolak. Mohon maaf ya Bapak Panitia, kami tak bisa karena sibuk. Karena saya jarang mau datang ke tempat undangan-undangan itu, bukan menolak, karena kita pun tak bisa makan. Asik dipoto. Misalnya mau makan di kamera dia hidup, ngambil banyak malu. Lebih baik ditolak, bungkus saja lah Pak, kata orang kan. Itu maksudnya panitia subuh nih kalau ada rencana. Jadi bukan berarti kalau kita kasih makan, kita ngasih makan Tuhan. Makanya dulu ketika ulama itu sampai ke negeri Melayu, bumi lancang kuning ini, mereka dulu ada acara tradisi mengasih makan Tuhan. Pisang 3 sisir, ayam dipanggang, pulut kuning, ada pula digulung pucuk daun yang dikasih tembakau di tepi laut. Daun apa? Daun nipah. Yang bisa menjawab dah tua berarti. Anak kecil, anak-anak muda tak tahu daun nipah. Saya masih kecil dulu sempat merokok daun nipah. Kenapa ada pisang, kenapa ada pulut kuning, kenapa ada ayam panggang, kenapa ada pula rokok bat nipah? Rupanya Tuhan itu merokok. Itu sajen. Ketika ulama datang, dia tidak main petantang petenteng, cabut pedang, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau begitulah ulama dulu datang ke sini, tak Islam kita. Dibunuh mereka langsung mati. Mereka dengan hikmah dirobahnya. Ayamnya tetap, pulut kuningnya tetap, rokok daunnya digantinya dengan bebungkus lebih bagus, tapi bukan untuk Tuhan, untuk jamaah makan bersama. Hadiahnya dikirimkan kepada almarhum. Jadi banyak orang sekarang menengok, oh itu jamaah Ustaz Somad masih ngirim sajen lagi. Mana ada kami ngirim sajen? Kalau memang hantu itu pun tak dapatan lagi sekarang. Kalau dulu masih ada lagi hantu makan pulut, sekarang kata hantu, aduh kami pun tak dapat lagi. Itu maka banyak hantu itu mengamuk. Anak SMP kerasukan setan, kenapa? Mengamuk, hantu itu tak dapatan lagi. Datanglah mufti kerajaan Siak, menengok tradisi orang Melayu kalau mau membuka kebun, menggali lubang tanah, dimasukkan kepala kambing. Kata mufti,
kenapa engkau masukkan kepala kambing ke dalam tanah nih? Untuk menjamu jembalang tanahku. Karena kalau tak dijamu jembalang tanah nih, hantu tanah mengamuk. Ulama dulu cerdas, tidak main hadis kullu bid'atin dhalalah. Apa kata dia? Oh, masukkan aja darahnya ke dalam, karena tak boleh makan darah. Darah itu najis. Masukkan aja darahnya ke dalam, habis itu timbun. Kepalanya gulai. Oh, kami takut memakannya tuh. Kalau kau takut, saya memakan. Itulah asal muasal setiap ada acara yang makan kepala kambing pasti ustaz. Saya lama dulu berpikir, kenapa lah setiap acara kepala kambing pasti dikasih ke saya. Rupanya itu ceritanya dulu. Takut masyarakat tuh makan kepala kambing karena itu dulu dipersembahkan untuk hantu. Mengusir hantunya bukan dengan dikasih kepala kambing, diratibkan. Makanya rokan hulu rokan hilir ada namanya ratib toga. Ratib toga itu ratib itu maksudnya rutin dibaca. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ratib itu kuat? Mengusir hantu mesti kuat. Pernah Bapak Ibu menengok orang baca ruqyah pelan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata hantu, kau serius apa tidak nih? Kalau membacakan ayat kursi mengusir hantu, bukan begitu bacanya. Saya kebetulan dewan juri musabaqah tilawatil Quran Indragiri Hulu di Rengat. Menginaplah di hotel di Pematang Rebah. Pagi-pagi pas mau sarapan dipanggil sama ustadz. Sosokan sini. Ada pula ngajak sarapan. Apa habis waktu? Ada pula orang ngajak sarapan pagi ini. Saya pun datang. Ada apa? Rupanya ada satu qori'ah itu yang kerasukan. Oh. Saya tengok orang tuh meruqyah gitu. Allahu la ilaha illallah. Saya dekatkan, karena tak mahram tak boleh dipegang. Kalau laki-laki pegang kepalanya. Saya dekatkan, saya baca ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sadar dia. Sehat. Begitu membaca ruqyah. Sesudah anak gadis itu sadar, saya pula yang takut. Takut saya biasanya kalau sadar kan dinikahkan sampai mengobatinya kan. Maka sejak itu tolong kalau ada jangan panggil lagi saya. Lama-lama disilap juga saya. Ama alimta annaka law at'amtahu, kalau kau kasih makan orang miskin tadi, kalau kau kasih makan anak yatim tadi, kau akan dapati aku di sana. Bukan zat Allah dari situ, bukan badannya dari situ. Nauzubillah, maksudnya kau mendapat rahmat kasih sayangku karena kau sudah berkasih sayang pada hambaku yang tak makan. Ustaz, saya sedih kali Pak Ustaz. Saya dapat kabar Ustaz Somad pergi umroh akbar bulan Oktober ke Makkah. Saya tak bisa Pak Ustaz. Itulah adilnya Allah. Kalau kau ada duit pergi kau ke Makkah. Tapi kalau kau tak ada duit, Allah bukan tinggal di Ka'bah. Allah tak bertempat. Allah mawujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Lalu bagaimana cara kita supaya bertemu dengan Allah? Ada orang sakit, jenguk. Ada orang tak makan, kasih makan. Allah tidak menutup pintu rahmatnya bagi orang yang susah tak berduit. Allah maha adil. Jadi balik dari sini nanti, jenguklah orang sakit. Rumah sakit di Jalan Sudirman ada, Jalan Narengka ada, datang aja ke sana. Kalau security bertanya, mau jenguk siapa Pak? Semua yang sakit nunggu tengok. Kau udah lama kau jadi satpam sini, pernah kau tengok mereka ini? Bapak kau marah-marah, begitu Ustaz Somad tadi. Saya dalam sebulan saya wajibkan menengok orang sakit. Makanya kalau dapat kabar dari Ustaz Al-Naf, Ustaz, ikut dulu jamaah awak kau sakit, ayo awak cari. Pergilah.
Oh, waktu sehatnya dulu gagah perkasa, dihormati, dimuliakan orang. Pas kami tengok di ruang ICU, terbuka selimut kakinya, menarikkan selimut pun tak bisa, terbujur kaku. Kita kan spontan menengok lututnya terbuka, langsung kami gedor kaca itu, mau ngasih tahu orang. Datang dokter marah, kawak katanya kalau dipukul kacanya bergetar ke dalam. Kami bilang itu pahanya terbuka, tutupkan. Udah dibuka. Lama saya teman. Jangankan menyuap nasi, jangankan ceramah, menutup aurat pun tak bisa. Ustaz, nanti kalau habis ceramah ini kami bawa ke rumah sakit umum Arifin Ahmad ya. Boleh, saya bilang. Sampai di rumah sakit Arifin Ahmad, disambut mereka saya, dipakaikannya jubah yang kancingnya di belakang. Wah, memang dalam hati saya, memang Ustaz hebat lah. Wah, habis itu dipersilakan orang itu masuk. Silakan masuk Pak Ustaz. Ruangan kaca, masuk saya sendiri masuk, orang itu tak ada yang masuk. Rupanya disitulah penyakit menular semua. Patut orang itu tak mau masuk. Silakan masuk Pak Ustaz, silakan masuk Pak Ustaz. Masuk saya ke dalam, sunyi sepi. Yang pejabat, yang orang kaya, yang orang hebat, yang orang terkenal, yang duit banyak, yang kebun sawit sejauh mata memandang, yang cincin emas berlian permata segudang, semua terbujur kaku. Tulisannya ICU. Tahu arti ICU? ICU, you don't see me. Ambo bisa mencari awang, awang tak bisa mencari ambo. Suara tak ada, cerita tak ada, ketawa tak ada, menangis tak ada, bergurau. Ting, 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 ting. Tolong bacakan doa Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul 'alim. Wa a'udzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammahu min kulli 'ainin lamma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya dzal jalali wal ikram, ya syafi ya kafi ya muafi isfi mardana. Kalau Bapak Ibu hafal doa-doa pakai bahasa Arab, kalau tak hafal pakai bahasa awak. Ya Allah sehatkan Allah. Jangan kuat-kuat tahu kawan sebelah awak tak tahu doa. Pakai bahasa awak, sehatkan ya Allah, sehatkan. Kalau memborekkan copetkannya mati. Waktu saya doakan tuh meleleh air matanya. Loh kok menangis dia? Tanya dokter, Pak dokter kenapa dia menangis? Waktu dulu dia sehat, Ustadz datang, dia merespon pakai salam. Waktu dia dulu sehat, Ustadz datang, dia merespon pakai senyum. Waktu dulu dia sehat, Ustadz datang, dia merespon pakai dipeluknya Ustadz. Sekarang dia tak bisa senyum, dia tak bisa memeluk, dia tak bisa menyalam. Respon terakhirnya melelehkan air. Oh. Jadi tidak semua orang yang kita datang itu sedih. Itu bukan sedih air mata. Air mata itu terbagi tiga. Yang pertama air mata sedih, yang kedua air mata senang. Kita pun kalau terlalu senang, bahagia menengok Ka'bah, nangis juga. Ada air mata satu lagi. Jadi manusia ini, cairan itu keluar dari badannya karena ada apa nama lubang-lubang nih? Pori. Saya ini kalau lari ini keluar keringat ini pori. Dari pori ini keluar. Ada binatang yang kulitnya tak berpori. Jadi cairan itu keluar dari satu lubang di dekat mata. Nama binatang itu buaya. Jadi dia kalau menangis, dia kalau keluar itu bukan menangis, maka disebut air mata. Nah, nyambung itu enaknya kita. Kalau connect antara ustadz dengan jamaah itu memang. Sampai jam berapa nih Ustaz Allah? Hah? 6.25 habis itu sholat isyraq. 6.5 sholat sunat isyraq. Habis sholat sunat isyraq 2 rakaat, baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Habis itu kabar ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Ya Adam. Ini Allah berkata, ya bena Adam, astasqaituka falam tusqini. Aku minta minum tapi kau tak kasih aku minum.
Mana mungkin Allah minum, ya Rabbi wa kaifa asqika usqika wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin aku mengasihi kau minum, kau kan tak minum. Istasqa abdi, ada hambaku yang minta air minum. Pak, minta air minum Pak. Falam tusqihi, tapi kau tak ngasih dia minum. Ama innaka law saqaitahu, andai kau kasih dia air minum, wajadta dzalika indi, maka pasti kau dapati aku di sana. Maka siapapun tamu yang datang ke rumah, yang pertama kasih minum. Tuh, siapapun tamu datang kasih. Siapkan itu, apa nama tempat air minum pijit-pijit itu? Termos, dispenser, freezer, apapun. Saya pergi ke Kalimantan, di depan rumah bapak orang kaya Kalimantan ini dibelinya kulkas yang airnya tak beku, airnya cuma dingin saja. Siapapun yang lalu lalang bisa mengambil air dingin depan rumah. Gelasnya tak hilang karena dikasihnya gembok pakai rantai besi. Saya pergi pula ke Malaysia, ada satu lemari tinggi berlobang-lobang, isinya air. Siapa aja mau mengambil air, begitu diambil botol nih, muncul botol yang baru. Sedekah untuk almarhum. Datang saat ummi matat, emak saya mati, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya? Kata Nabi, sedekah kau air. Apa sedekah yang paling afdal? Suqyal ma, bersedekah air minum. Bapak Ibu, nanti pergi ke jembatan Leton, tahu Leton kan? Habis jembatan Leton terus dapat simpang apa namanya? Jangan bingung lagi. Dapat simpang bingung tuh, belok kiri, cari TPU Palas. Sebelum TPU itu 200 meter ada tertulis YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bawa beras ke sana, bawa air minum ke sana, kasih ke anak-anak penghafal Quran. Sudah berapa lama pondok nih? Sudah 4 tahun gratis, tis. Dari mana duitnya? Sebulan 5 titik. Pengajian Jumat, khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Semua duit ini tadi malam masuk TV kan, TV One. Oh, Ustadz Somad tadi malam di TV One. Itu semua duitnya diserahkan ke pesantren Alas. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Supaya apa? Supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Anda ke TPU, singgahlah ke YTWU. Kalau sudah ke TPU, jangan lagi datang ke YTWU, karena kami tak menerima hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini yang Ustaz yang sampaikan subuh tadi itu hadisnya sahih atau tidak sahih? Ada dalam kitab Sahih Muslim. Yang paling tinggi Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Nama lengkapnya Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Isi hadisnya 7.000 hadis. Oh, macam mana membaca 7.000 hadis nih Pak Ustaz? Sudah dikhatamkan di pesantren Nurul Azhar Palas, dibimbing oleh Syekh Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko, Syekh Zakaria Talib dari Makkah. 2 orang syekh didatangkan, dibacakan di depan ahli hadis, dikhatamkan, dan yang mengikutinya 80 pesantren dari Aceh sampai ke Ambon. Orang Aceh datang ke Riau, orang Ambon datang ke Riau, orang Sulawesi datang ke Riau, mau mengambil sanad hadis Sahih Muslim melalui Nurul Azhar. Doakan supaya Nurul Azhar ini tetap bisa berkembang baik. Punya Ustadz Somad? Bukan, punya orang Riau, karena di situ tak ada namanya, tak ada Yayasan Abdul Somad, enggak, Yayasan Nurul Azhar. Kenapa mengambil Azhar? Karena mengambil barokah nama Al Azhar. Kenapa dibuat di Palas? Karena kebetulan tanah
orang yang mewakafkan itu di Palas. Kenapa tak buat di kota Pekanbaru? Tak ada orang Pekanbaru ngasih tanah. Masa begitu banyak orang Pekanbaru yang kaya-kaya ini tak ada ngasih tanah? Ada beberapa titik sudah akad, sudah dipoto, sudah keluar suratnya, sudah menangis pula kami di rumahnya. Habis itu besok telepon ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak Kanwil, ya tolong cek koordinat tanah wakaf kami semalam baru dapat akad. Mohon maaf Ustaz Somad, ini tanah 5 surat tumpang tindih. Pusat kota Pekanbaru. Kami pasanglah baliho tanah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Akan sholat Idul Adha, imam dan khotib Abdul Somad. Langsung pegawai wali kota nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu tadi kami tengoklah dulu baliho gambar Ustaz di tanah itu. Iyo, itu tanah Pemko Pak Ustaz. Hah? Tanah Pemko. Panggil kami ke rumah panggil. Cemana situ tanah aku biar. Iko kami dapat iko tanah bermasalah Pak Ustaz. Coba kenapa Pak Haji ngasih kami tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka kami kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ini yang Ustaz ceritakan ini nyata. Tak percaya sama mau tanya sama Ustaz. Oh Ustaz lah Pak. Ya. Tahunya kau akan ada masalah lu katanya. Ini. Tanah yang luas-luas di Pekanbaru ini, siapa orang kaya-kaya Pekanbaru yang punya tanah luas 1 meternya 10 juta? Mati. Kenapa semangat betul Ustaz nyebut mati? Tidak sakit hati yang mau di tanah kita. Yang kayo-kayo mati, pejabat-pejabat mati, wali kota yang dulu menjabat mati, gubernur-gubernur mati. Tanah mana yang mengalir? Belikan untuk tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas. Ingat, malaikat maut sudah mendarat. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.